Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vivin Ardianti dari Ekonomi Pembangunan Kelas D. Video ini menyampaikan karakteristik dan rancang bangun ekonomi Islam Bakir Al-Sadr dalam perspektif ekonomi sosial Tan Malaka, yaitu mengenai perbedaan dan persamaan kedua pemikiran tokoh tersebut. Rancang bangun ekonomi itu seperti apa sih? Lalu bagaimana perbedaan pemikiran menurut Bakir Al-Sadr dan Tan Malaka? Oke, mari kita simak. Pada slide pertama mengenai rancang bangun ekonomi Islam, yaitu pada penetapan keadilan, ada perbedaan pendapat antara Bakir Al-Sadr dan Tan Malaka. Yang pertama yaitu Bakir Al-Sadr. Ia mengatakan bahwa keadilan itu mencakup keseimbangan spiritualisme dan materialisme. Keadilan yang dimaksud adalah menggunakan dan meletakkan sesuatu sesuai tempatnya dan tidak menzalimi. Jadi, beliau mendefinisikan ekonomi Islam sebagai sebuah doktrin, yaitu dalam semua kegiatan ekonomi manusia harus dilakukan berdasarkan prinsip keadilan. Baginya, ekonomi Islam itu bukan sebuah ilmu pengetahuan. Bagi Sadr, ilmu ekonomi itu sebagai praktik nyata masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi. Misalnya dalam melakukan distribusi, kita tidak hanya mengetahui apa itu distribusi, melainkan ada praktik nyatanya bagaimana melakukan distribusi sesuai syariah Islam, yaitu dengan menyalurkan atau menjual barang harus memperhatikan keadilan dan keseimbangan, tidak boleh mengambil keuntungan lebih dari yang seharusnya. Berbeda dengan Sadr, bahwa Tan Malaka mempunyai pemikiran sendiri mengenai keadilan. Keadilan yang dibawa Tan Malaka yaitu hanya fokus pada materialisme saja, namun mengesampingkan agama. Konsep keadilan itu dengan pemerataan pendapatan oleh negara. Jadi, Tan Malaka itu mewujudkan keadilan dengan caranya sendiri, yang tidak sesuai dengan agama dan tidak percaya pada Tuhan. Ia bahkan mengklaim agama itu sebagai hal yang membahayakan dan senjata dalam memeras rakyat Indonesia. Hal itu dijelaskan dalam perkataannya yang mengatakan bahwa dalam perjuangan untuk keadilan dan politik, manusia tidak membutuhkan atau mencari-cari Tuhan lagi, atau ayat-ayat kitab agama, tetapi langsung menuju sebab musabab nyata yang merusakkan atau memperbaiki kehidupannya. Di sekitar ini sajalah pikiran orang berkutat dan ia dinamakan cita-cita pemerintahan negeri. Jadi dapat disimpulkan bahwa ia tidak membutuhkan lagi unsur spiritual. Namun menurutnya manusia itu hanya memerlukan ilmu pengetahuan dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi yang terjadi. Selanjutnya pada slide kedua mengenai rancang bangun ekonomi, yaitu pada distribusi. Terdapat perbedaan lagi antara dua tokoh ini. Yang pertama yaitu Bakir Al-Sadr. Ia mengatakan bahwa distribusi itu bertujuan mendatangkan keseimbangan dalam berkonsumsi melalui keterkaitan agama dan negara. Terdapat dua fokus utama, yaitu distribusi dalam kekayaan produktif dan distribusi sumber-sumber produksi. Yang dimaksud dengan distribusi sumber-sumber produktif oleh Sadr yaitu apa yang dibutuhkan untuk memproduksi berbagai barang dan komoditas, contohnya seperti tanah, alat dan mesin, dan juga bahan-bahan mentah untuk memproduksi. Sedangkan yang dimaksud dengan distribusi kekayaan produktif yaitu hasil dari manusia ketika ia memproduksi atau mengolah sumber-sumber produksi tadi, yaitu melalui tenaga kerja yang dihasilkan oleh manusia. Sedangkan Tan Malaka memiliki pemikiran sendiri mengenai distribusi. Ia menganggap distribusi kekayaan itu sebagai kekuasaan oleh negara atau pemerintah. Distribusi tersebut dilakukan oleh suatu negara dalam bentuk pemberian upah atau gaji secara merata. Jadi Tan Malaka itu mengklasifikasikan upah menjadi dua tahapan. Yang pertama yaitu mengenai keahlian tenaga kerja, dan yang kedua mengenai masyarakat apa yang merujuk pada negara sosialis, yaitu prinsip sama rata. Selain itu, Tan Malaka juga pernah memberikan batasan kerja para buruh, yaitu sebanyak 7-8 jam sehari. Namun, hal itu menurut saya dapat membuat semangat kerja masyarakat menjadi turun, karena bagi mereka jika upah yang diberikan negara hampir sama rata, maka percuma jika mereka itu bekerja dengan sangat keras.
Kemudian pada slide ketiga yaitu mengenai rancang bangun ekonomi pada tahap produksi. Ini juga terdapat pemikiran yang berbeda antara Bakir Al-Sodr dan Tan Malaka. Yang pertama yaitu pemikiran produksi Bakir Al-Sodr. Teori produksi yang dikemukakan yaitu memenuhi kebutuhan manusia dalam rangka mencapai maqasid asy-syariah atau tujuan syariah. Artinya merealisasikan segala kemanfaatan untuk umat manusia dalam lingkup urusan dunia dan maupun akhirat. Dan memastikan produksi itu tidak bersumber dari yang haram. Karena Islam memperingatkan bahwa kita memproduksi itu harus halal dan tidak dilarang oleh agama Islam. Karena substansinya adalah maslahah. Jadi harus didapatkan dari jalan Allah. Berbeda dengan pemikiran Bakir Al-Sodr, Tan Malaka juga memiliki pemikiran sendiri mengenai teori produksi. Teori produksi yang dibawa Tan Malaka yaitu didasarkan pada alat-alat kepemilikan dan pengelolaannya itu dipegang oleh negara yang mana diwujudkan untuk kesejahteraan masyarakatnya. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa sejarah masyarakat manusia di seluruh dunia sekarang sedang menuju masyarakat komunis. Dalam hal ini, dulu Tan Malaka itu mewujudkan Indonesia menjadi masyarakat komunisme modern, seperti masyarakat sosialisme yang mana ditandai dengan kerjasama dan alat produksi itu milik bersama. Selain itu, Tan Malaka tidak memberikan batasan terhadap apa yang diproduksi untuk dikonsumsi seperti membangun atau mendirikan industri sebanyak-banyaknya dan akan dimiliki oleh negara. Baik, seperti itulah rancang bangun ekonomi menurut Bakir Al-Sodr dan Tan Malaka. Next, kita akan bahas mengenai karakteristik ekonomi Islam dengan ekonomi sosialis. Dalam slide kali ini membahas mengenai karakteristik ekonomi dalam hal kepemilikan. Dalam pandangan Bakir Al-Sodr, ia mengemukakan dalam karyanya yang berjudul Iqtisoduna bahwa ia itu memberikan kebebasan individu dan tidak memberikan kebebasan negara seperti halnya ekonomi sosialis. Misalnya, tanah pada dasarnya adalah milik negara, namun masyarakat itu berhak atas kepemilikan tanah untuk digunakan dalam melaksanakan produksi yang bertujuan mengembangkan potensi alam seperti menanam sawah. Tetapi ada syaratnya, ketika izin kepemilikan tanah tersebut tidak berlaku, maka kegiatan tersebut tidak dilaksanakan lagi atau sudah selesai. Berkenaan dengan kepemilikan dalam Islam, hakikat atas segala sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu telah dijelaskan dalam firman Allah dalam Quran Surat An-Nur ayat 64, bahwa sesungguhnya kepunyaan Allah itu ada di langit dan di bumi, dan Dia mengetahui keadaan yang kamu berada di dalamnya sekarang, sehingga Allah itu mengetahui segala sesuatu yang kita kerjakan. Sementara pandangan Tan Malaka mengenai kepemilikan yaitu adanya pengakuan atas kepemilikan individu tetapi hanya terbatas, karena pada dasarnya kepemilikan itu dikuasai oleh negara. Hal tersebut terdapat pada kepemilikan atas industri-industri atau perkebunan. Dan dalam hal itu Tan Malaka mengemukakan bahwa jika masyarakat yang mempunyai tanah di atas 5 hektar tidak menyerahkan tanahnya secara baik-baik, maka akan disita untuk dibagikan rata kepada rakyat miskin yang tidak memiliki tanah. Namun jika diserahkan dalam hal baik, maka akan diganti rugi oleh negara. Selanjutnya yaitu mengenai larangan riba. Dalam pandangan Bakir Al-Sodr, riba itu haram dan dijauhkan dari aktivitas ekonomi Islam. Untuk itu, dibentuklah lembaga keuangan yang berbasis syariah yang mana menggunakan sistem bagi hasil dan menghapus sistem bunga. Dan untuk itu, diwajibkan pula zakat sebagai bentuk membersihkan jiwa dari sifat kikir, dengki, dan dendam. Sedangkan menurut Tan Malaka, bunga itu diperbolehkan. Oleh karena itu, Tan Malaka menggunakan negara untuk
mendirikan bank dan koperasi sebagai bentuk pembangunan perekonomian dengan memberikan jasa kredit kepada masyarakat. Selanjutnya, dalam hal karakteristik ekonomi dalam peran negara. Hal ini terdapat persamaan antara dua tokoh yang mana negara berperan penting dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat, baik itu dalam pendistribusian kekayaan, mendirikan fasilitas-fasilitas untuk mendukung produksi, dan penetapan pajak bagi orang yang mampu atau tidak mampu, dan pemerataan pendapatan.